I'm looking for the sun to let me, looking for the sun to I. I'm looking something hard to make me undergrad. Yo, I'm looking for a complication, looking cause I'm trying to lie. Make my way back home, tell it to fly. Make my way back home, willing to. Balik lagi di Apaan Sih di TV. Dan kita masih di Musik, ngobrolin soal musik. musik, ngobrolin soal musik. Gue gila ya. Komen habis ya gue. Oh ya, lo dia komen habis ya kan. Masih sama gue tentunya. Dan balik lagi sama Kurt Bule Koben. Gimana kabar John? Sehat, wah gila. Jadi ya kita ngucapin puasa dulu, Pak. Oh ya, buat yang untuk bulan Ramadan. Iya, buat yang menjalankan ibadah puasa kita ucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Kalau yang nggak menjalankannya, bodo amat. Yang penting sahur ikut sahur, buka ikut buka, tengah-tengah ikut buka. Iya benar. Bego. Asli ya. Balik lagi nih, Pe. Gua kalau udah undang ke sini di musik itu udah pasti beritanya tentang musik yang lagi happening, dan gitu. Apalagi dong. Jadi gue pengen ngebahas ada kabar duka dari drummernya Foo Factor. Foo Factor drummernya bener. Ya, gue Foo Factor gitu gua kan. Gue setidaknya tuh ngikutin musiknya. Terutama Dave Grohl ya. Gue ngefans banget sama Dave Grohl karena dia adalah ex-nya Nirvana. Masih di Nirvana. Tapi berhubung Kurt Cobain-nya udah gak ada, jadinya Nirvananya vakum gitu kan. Ya kita hari ini akan ngebahas tentang Taylor Hawkins, drummernya Foo Factor yang kemarin meninggal gitu kan. Soalnya banyak yang nge-DM gue juga suruh ceritakan kronologis bersama Bang Bule yang agak Kurt hari ini. Dia gue bingung ya, pakai apa aja menginspirasi artis gitu. Gayanya kayak artis, emang artis dulu ya. Iya benar. Bule yang dulu bukan lain sekarang ya. Anjing itu ada lagunya. Iya makanya itu John. Gitu. Jadi balik lagi nih Pak ya, gue sedikit cerita ya gitu kan. Gue sorry ya agak pilek nih. Iya nggak masalah. Hujan-hujan. Santai aja, kita situ ngobrol-ngobrol santai aja. Sebenarnya acara ini nggak penting, tapi kita ngobrol aja ngebahas tentang musik aja. Iya kan, nyeritain aja. Jadi balik lagi nih Pak. Juga bahas musik juga. Iya gitu kan. Jadi si Taylor Hawkins, gue balik lagi, drummernya Foo Factor, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu 26 Maret bulan kemarin ya, belum lama ini sih gitu kan, 2022 gitu kan. Gue ceritain pertamanya aja ya gitu kan. Sebenarnya tidak ada keterangan detail terkait penyebab kematiannya, namun dipastikan pemilik nama lengkap Oliver Taylor Hawkins ini sedang mempersiapkan penampilannya di Bogota, Kolombia pada Jumatnya malam 25 Maret 22 untuk tampil play gitu kan. Jadi keluarganya Foo Factor hancur dengan kehilangan tragis yang terlalu dini dari seorang Taylor Hawkins ya kan. Semangat musikalitas dan tawanya akan abadi bersama kami. Itu tulis Foo Factor di akun Instagramnya ya kan. Terus udah gitu Foo Factor sendiri dijadwalkan tampil di festival Lollapalooza di Brazil pada minggunya 27 Maret gitu kan, dan di Grammy Awards Pak. Wow, gila nggak sih? Seorang Foo Factor legend drummernya sebenarnya yang lainnya mah dia ngikut doang. Tapi ritmenya dia kan dulu ritmenya Nirvana. Bener, ini orang tahu banget gitu kan. Terus udah gitu pada minggunya itu sebenarnya dia balik lagi ke Grammy ya, minggu Aprilnya itu kan. Udah gitu jadwal tur Amerika, Eropa, Australia, dan Selandia Baru yang dijadwalkan hingga Desember akhirnya dibatalkan semua, gila kan. Udah gitu yang paling penting sih gue bahas sedikit tentang sejarahnya Taylor Hawkins gitu kan. Jadi sebelum bergabung dengan Foo Factor, dia sempat menjadi drummer Alanis Morissette. Gila itu, keren men. Gitu kan pada 95 hingga 97, habis itu dia keluar kan. Udah gitu sepak terjangnya si Taylor Hawkins juga dia tuh drummer yang imajinatif dan rock solid, kata si Dave Grohl. Gitu, memiliki tugas dan drum yang tampaknya
di belakang gitarisnya itu sungguh keren, kata si Dave Grohl gitu kan. Merupakan salah satu drummer terhebat dalam sejarah rock. Taylor Hawkins mengisi peran itu dengan penuh percaya diri, membawakan gayanya sendiri, Jadi kayak ya gue nggak ngikutin si Dave Grohl kayak orang bego. Kayak rolling cepet kayak sutradara gue rolling kayak gitu dia. Balik lagi nih, udah gitu si Taylor Hawkins, sorry, aduh namanya agak susah ya. Sering ngisi, sering nyanyi gitu kan. Kadang-kadang dia gantian sama Dave Grohl, kadang-kadang Dave Grohl ngedrum kan, dia karena drummer bener sih, Bener, that's right, bro. Mana gitu kan. Jadi kayak ya udah gantian gitu kan. Udah gitu dia banyak nulis lagu juga buat Foo Fighter. Gitu. Dia juga kalau nggak salah backing vokalnya kayak Mas Bim Bim. Dia sambil nyanyi gitu kan. Mas Bim Bim abis gitu kan. Udah gitu balik lagi ya. Balik lagi gitu. Gua dapat berita lagi gitu kan bahwa ditemukan 10 zat adiktif dalam tubuh Taylor Hawkins Foo Fighter gitu kan, termasuk ganja. Yang dilarang di Indonesia, tapi di Amerika tidak. Makanya banyak orang mampus karena over ya kan gitu kan. Balik lagi ya. Pihak kepolisian Kolombia telah merilis hasil investigasi awal dari kasus kematian drummer Foo Fighter ini kan. Meskipun belum memberikan konfirmasi terkait penyebab kematiannya, Kejaksaan Agung Kolombia melaporkan hasil tes urin dari tubuh Taylor Hawkins gitu kan. Dari tes urin itu ditemukan 10 zat adiktif. Ngeri, John. Di antaranya ganja udah pasti, antidepresan, tricyclic ya kan, benzodiazepine dan opioid. Apa itu gue nggak tahu. Mungkin kalau ada yang bisa tahu ya tulis di kolom komentar apa ya. Itu kayak zat-zat adiktif yang berbahaya mungkin kayak gue nggak tahu lah ya, itulah gitu. Narkotika lah. Narkotika. Bukannya narkoba ada. Narkotika. Miras Santika. Bukanmu. Gitu kan. Udah gitu tim forensik akan melanjutkan penyelidikan medisnya hingga ditemukan penyebab kematian sebenarnya. Tapi yang paling penting itu dulu, bahwa ditemukan 10 zat adiktif penyebabkan kematian dia gitu kan, Gila. Gitu kan. Udah gitu balik lagi. Lu kayak wartawan ini loh. Iya, kita kan di sini menyiarkan. Ini kita kayak penyiar berita, berita musik. Berita tolol musik dipandu dengan orang tolol itu kan. Udah gitu berita yang disebutkan di sana bahwa melaporkan Taylor Hawkins sempat mengalami nyeri pada bagian dada sebelum meninggal. Itu kan karena efek ya. Mungkin karena efeknya itu. Udah gitu petugas medis profesional yang melakukan tindakan darurat menunjukkan mereka melakukan manuver resusitasi masing-masing ya, katanya gitu lah, gue nggak tahu lah, intinya beritanya kayak gitu. Udah gitu, namun sudah tidak ada respon dari pasien dan dinyatakan meninggal dunia. Oke, dikejutin gitu dipompa. Kayak gini loh, dulu tuh gue pernah ya. Ya gitu kan, kayak di distrik gitu. Lo pernah juga kayak gitu, Kagak, gila. Kirain kata-kata di mana. Ini bener-bener gitu kan. Balik lagi ya. Udah gitu, Taylor Hawkins ditemukan meninggal dunia di kamar hotelnya beberapa saat sebelum konser Foo Fighter. Mengenaskan banget. Mengenaskan sekali. Iya, udah gitu Foo Fighter sendiri dijadwalkan tampil ya di acara yang tadi gue sebut gitu kan. Kepergian Taylor Hawkins membuat band yang dipimpin oleh Dave Grohl tersebut memutuskan untuk batal tampil ya. Iyalah, nggak ada drummer, gila. Susah. Tapi emang kalau narkotika emang berat, berat di dunia band. Balik lagi kayak kita kemarin kita udah bahas itu kan, kayaknya lekat banget gitu, John. Bener nggak sih, John? Iya, emang narkotika. Nah, balik lagi, Kurt Cobain meninggal bunuh diri. Apa dibunuh? Apa-apa? Masih simpang siur kalau Kurt Cobain itu. Katanya sih ada yang bilang dia dibunuh orang. Gimana Jan? Ngasih tahu gua sih Kurt Cobain itu depresi ya. Emang depresi gara-gara narkoba. Mungkin. Efeknya gitu. Narkoba itu bisa ke otak. Benar. Bisa ke jantung. Benar. Dan gua baca di Google itu benar-benar emang bahaya ya. Lu tahu Chester Bennington kan? Oh iya, sampai bunuh diri, men. Itu narkoba. Iya, benar, udah narkoba itu benar itu. Chester Bennington, benar nggak? Sampai bunuh diri. Itu bukan dibunuh, bunuh diri. Bunuh diri ya. Karena apa? Depresi mungkin. Jadwal padat dan dia kehidupannya sama hancur. Keluarganya nggak jelas. Putus utang di mana-mana. Chester Bennington itu parah sih gitu. Nah itu mungkin. Ya. Tapi kan kalau si Taylor Hawkins ya gue nggak tahu mungkin di keluarganya kayak gimana ya. Apa memang dia emang user, pemakai bukan. Jadi emang parah juga sih. Yang mengejutkannya lagi ternyata
ada yang lebih berduka dari Foo Fighter gitu kan. Ternyata Travis Barker itu juga menunjukkan bahwa dia berduka banget gitu Pak. Dia sampai update di Instagramnya bilang katanya, saya tidak punya kata-kata sedih untuk menulis ini atau tidak akan pernah melihatmu lagi. Dia tulis untuk Taylor Hawkins ya kan. Saya tidak akan pernah melupakan hari-hari di Pantai Laguna ketika saya masih menjadi tukang sampah dan masih bermain di band punk rock, bukan di Blink. Dan Anda bermain dengan Alanis Morissette. Udah gitu, dia bilang katanya, kamu akan menontonku bermain di bar ntar malam. Dia ngasih tahu si Travis Barker gitu kan. Udah gitu, dia bilang ke Travis Barker, Kid, you're a star. Lu suatu saat akan menjadi bintang. Dia bilang gitu ke Travis Barker, Pe. Dan kupikir kau gila, tapi kau memberiku begitu banyak harapan dan tekad. Bertahun-tahun kemudian, kami tur bersama dengan Blink dan Foo Fighter di Australia. Wow. Jadi kayak udah dibacain sama si Taylor Hawkins, nih anak nih bakal jadi superstar kelak. Karena dia tahu band punk rocknya Travis mungkin dulu manggung ya opening gitu kali Pe sama si Alanis Morissette gitu kan zaman itu. Udah gitu, ya intinya dia banyak kenangan-kenangan kayak misalnya menghisap rokok di kamar kecil penerbangan gitu yang dijalani bersama dan menonton setiap set drum mereka masing-masing. Intinya gitu. Udah gitu, intinya untuk mengatakan aku akan merindukanmu temanku ini tidak akan cukup sampai lain kali kita berbicara ngedrum bersama dan merokok di kamar kecil kembali, kata dia gitu. Beristirahatlah dengan tenang, rest in peace, intinya begitu. Travis Barker banyak hilang banget. Soalnya ini yang memotivasi Travis Barker ternyata. Yang bawa dia gitu. Bener, ibaratnya yang ngangkat dia, ibaratnya ngasih semangat motivasi, Pe. Orang kan kadang-kadang butuh juga untuk motivasi hidup, bener nggak sih, Pe? Kayak misalnya, contohnya gini ya, si bule bandnya udah naik, tiba-tiba gue ketemu dia, band gue masih begini-begini aja, kayak udahlah, Pe, lu semangat aja dulu, lu bikin karya yang lebih bagus, bener nggak sih, Pe? Kita sama temen kadang-kadang memotivasi gitu kan, tapi perbedaan jenjangnya kita bahas Alanis Morissette sama band punk rocknya Travis di kala itu bukan Blink. Itu jauh lah, Pak. Mereka udah superstar tinggi tapi masih mau ngeliat ke bawah. Berarti keren. Sosialisasinya keren. Ibaratnya Taylor Hawkins tuh sosialisasinya menurut gua keren, kayak ngerangkul adik-adikan. Kayak yang lu lakuin juga kan, John, mungkin ke anak-anak baru yang baru ngerintis. Baru yang mungkin band-band betul. Lu semangat lah gitu ibaratnya. Gua pernah ngomong gitu sama band-band yang baru-baru kayak mereka masih semangat membara, masih semangat pengen perform, bikin album, masih pengen menjadi rockstar. Gue bilang lu bisa jadi rockstar. Intinya satu, percaya diri dan jangan pernah angkuh selagi lu di atas. Iya, jadi harus bisa berbaur sama yang di bawah ya, Pe. Nah, tapi itu kan 1001, Pe. Lu kalau udah tinggi di atas itu, lu nengok ke bawah tuh kayak males. Kadang-kadang kita disapa, Bang, bagi foto aja, Bang. Kayak mereka tuh kayak buang muka gitu loh, John. Kalau gue nggak pernah kayak gitu, karena apa? Bang, boleh minta foto atau gimana ya kan? Iya, benar-benar. Apa gue dipanggil atau gimana? Ya, selalu aja membaur, bener nggak sih? Gue bisa tenar gitu, gue bisa kayak yang dikenal orang atau band-band karya karya mereka gua. Juga ya, karena mereka lu bukan apa-apa kalau bukan. Iya bener. Lu 80% lu ngaruh ke band lu untuk iya kalau kita sombong juga nggak bakal gitu, Pak ya. Nggak akan ada bisa. Lu nggak akan bisa jadi rockstar. Iya bener sih. Ya, balik lagi kita ke Foo Fighter, John. Kalau misalnya, Foo Fighter udah pernah ke Indonesia belum sih? Pernah lah. Mario Subono ya? Adri Subono? Bukan Adrinya, anaknya sih. Oh, dia ngadain anaknya waktu itu? Yang cewek itu. Oh, ini si... Ya, itulah gue lupa. Nah, itu kan Java kan yang ngurusin. Melanie Subono? Melanie. Oh, anaknya, iya. Pernah manggil band-band kayak Bring Me, The Horizon, ya kan, Dius, kayak iya. Nice Maker Romance. Dan Foo Fighter pernah diundang. Oh, pernah ya ke Indonesia, tapi waktu itu Blink, ya kan. Iya, tapi Blink belum ada kontrak ke sini, Pak. Karena kemarin bermasalah gitu. Green Day sempet pengen, tapi dibatalin gara-gara Billy Joel Armstrong menganggap Indonesia itu tidak aman karena waktu itu masa di mana World Trade Center ditabrakin sama Osama Bin Laden waktu pas itu. Jadi dia nggak bisa datang ke Indonesia. Tapi kan udah ada undangan, udah ada kontrak sebenarnya dan dia mau batalkan. Gitu, John, yang gue tahu beritanya sih gitu untuk Green Day ya kalau untuk datang ke sini gitu kan. Tapi kalau untuk Blink sih memang baru rencana, belum ada kontrak. Tapi kalau Bring Me waktu itu ya. Bring Me 2 kali, Pak, di Bali sama di Jakarta 2 kali. Dia itu masih belum punya nama banget. Bring Me nggak kayak segede sekarang. Waktu di Jakarta udah ada nama, Pak.
Bukan di Jakarta. Di Bali yang udah. Yang di Bali ya? Si Oliver dilempar sama fansnya pakai botol, kepalanya berdarah tapi dia tetap nyanyi. Oh keren sih. Iya keren. Dan dia kalau manggungnya di Jakarta, dia pakai baju-baju Bali, baju-baju barong. Kalau yang lo pernah nonton pasti tahu gitu kan. Dia lempar botol bener sama fansnya. Gue nggak tahu, mungkin ada yang nggak senang sama dia lah, gue nggak tahu kayak gitu. Tapi menurut lo lu sejauh apa sih tahu Foo Fighter? Kita bahas Foo Fighter aja dulu. Foo Fighter itu ya setahu gua. Ya yang lu tahu deh. Dia tuh kental dengan grunge-nya. Jelas. Karena vokalis ataupun drummernya ini apa namanya Nirvana ini emang udah pasti grunge dan kiblatnya bener-bener Kurt Cobain banget. Grunge banget gitu. Bahkan di Indonesia juga ya nggak bisa dipungkiri Elo Tahitu tuh niru banget gayanya Dave Grohl. Bener nggak sih dari gitar, stylenya, rambutnya itu tuh Dave Grohl abis kalau menurut gue sih. Dan gue bilang kiprahnya Dave Grohl juga luar biasa. Tapi kan sebenarnya gini Foo Fighter yang gue tahu di album pertama sama kedua itu Dave Grohl lah yang mengisi drummernya. Dia ngisi drum sendiri, ya udah dan drummernya kalau pas perform itu panggil additional. Belum bergabungnya Taylor Hawkins setelah album selanjutnya baru dia diajak bergabung gitu kan. Jadi luar biasa sih gue bilang, tantangannya berat. Seorang ibaratnya legend. Lu ngegantiin sosok dia nih, kasar kata di band ini. Biasa kan dia yang ngisi drum, tiba-tiba diserahin nih, lu yang ngisi, biarkan gue yang ngiringin lu nyanyi sambil gitar. Menurut gue beban moralnya tinggi, walaupun lu seorang drummernya Alanis Morissette awalnya, tapi menurut gue, bisa bergabung dengan band yang digawangi dengan band dulu Nirvana ini, drummernya Nirvana yang tiba-tiba berkamuflase, berubah ibaratnya jadi seorang vokalis, menurut gue luar biasa, Jan. Mantap. Bener nggak sih? Yoi. Karena dia tuh benar-benar idealisnya dia tuh pengen menaikkan genre grunge. Dari dulu hingga sekarang ya udah grunge aja yang di ini nama dia, bener. Jangan salah, grunge itu awalnya punk. Memang grunge itu gue pertama-tama tahu musik ya gue belajarnya dari Nirvana Itu punk gitu. Untuk ini ya, untuk musik-musik yang sound berat ya gue bilang, walaupun awalnya gue suka Green Day tapi Nirvana menurut gue bagus lah gila. Bagus Nirvana. Distorsinya enak walaupun lo nggak perlu musik yang berat, maksudnya yang kunci-kuncinya aneh gitu kan. Dia bisa nyiptain nada-nada. Dia bisa nyiptain nada-nada baru dengan sound baru yang menurut gua keren sih gitu, Ya, mungkin ada yang mau disampaikan, buat para fansnya Foo Fighter yang mungkin ada kehilangan John. Jadi kayak orang bego, baju belang-belang, kayak Kurt Cobain gitu. Apa John? Mau disampaikan buat fans yang mungkin merasa kehilangan atas kematiannya Taylor Hawkins gitu kan? Ya kita menurut gua deh ya, untuk yang Indonesia ya, Foo Fighter, ya berduka, kita tetap berduka. Berduka tetap. Semua drummer dunia pasti berduka. Itu legend. Menurut gua pun gitu. Gua pun berduka kalau ada seorang drummer yang meninggal. Lanjut. Terus jangan pernah lo kalau emang demen musik grunge tetap lo ini aja. Grunge ya. Grunge, tapi jangan idealis, lo tetap dengerin musik yang lain. Grunge jadi rock juga oke. Gitu. Kayak gue aja kan. Di Indonesia siapa? Cupu Manik, Bali. Bagus. Tapi basisnya meninggal ya, kecelakaan ya. Iya, basis. Lanjut. Itu aja sih kayaknya. Itu aja kali ya. Ya mungkin di sini aja kali ya, jangan banyak-banyak soalnya ini produser gue udah begini. Kameramennya udah cut. Waktunya udah lama. Time over. Mau terawih. Kita mau terawih dulu. Ya gitu kan. Iya, kalau dia nggak usah gitu kan. Ya mungkin sampai di sini aja ya John ya. Bisanya ada saran, kritik bisa tulis di kolom komentar di bawah ataupun bisa follow Instagramnya Vidi. Jangan lupa cewek-cewek follow Instagramnya Vidi. Vidi jomblo ngenes. Atau Instagram gua atau Instagram apaan sih? Bisa komen di situ ya, bisa. Komen. Kalau Bang Vidi, gua pengen lu review musik-musik apa gitu, lu bisa ke dia, bisa ke gua ya. Gampang itu mah. Nanti kita tampung ya, Yang terbaik akan kita bawain. Pokoknya insya Allah kita tampung lah. Kita tampung. Kalau ada berita-berita apapun kita akan bahas di musik ya, Di musik. Ngobrolin soal musik ya kan. Jangan lupa di like, comment, subscribe biar berkembang. Harus dong, John. Harus berkembang. Kapan lagi lu dipandu sama host bego kayak kita? Makanya, see you in the next video. Bye bye. Metal gua, tanah jolok.